Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Garnisa Sabila dengan NIM 22222400054. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fonem-fonem bahasa Indonesia. Kita masuk pada penjelasan dan pembentukan fonem-fonem bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi, fonem adalah bunyi terkecil dalam bahasa yang bisa membedakan makna kata. Nah, dalam bahasa Indonesia ini fonem dibagi menjadi dua. Yang pertama ada vokal dan yang kedua ada konsonan. Nah, pembentukan fonem ini dipengaruhi oleh cara dan tempat artikulasi, yaitu bagaimana dan di mana bunyi itu dihasilkan dalam mulut. Selanjutnya kita masuk pada pembentukan fonem vokal. Nah, jadi fonem vokal ini dibentuk berdasarkan posisi lidah dan bentuk bibir saat pengucapannya. Contoh, I dilafalkan dengan lidah posisi tinggi depan, bibir agak terlentang. Contohnya seperti ikan dan pita. U dilafalkan dengan lidah di posisi tinggi belakang dan bibir membulat. Contohnya seperti buku. Selanjutnya ada A dilafalkan dengan lidah di posisi rendah dan bibir terbuka tidak membulat. Contohnya apa dan bapak. Selanjutnya adalah pembentukan fonem konsonan. Konsonan ini dibentuk berdasarkan daerah artikulasi atau tempat bertemunya alat ucap dan cara artikulasi, bagaimana udara keluar. Contohnya konsonan bilabial seperti P, B, dan M dihasilkan dengan kedua bibir bertemu. Selanjutnya konsonan apikodental seperti T, D, N dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh gigi atas. Nah, selain itu fonem bisa mengalami variasi pelafalan yang disebut dengan alofon, tergantung posisi dalam kata dan lingkungan sekitarnya. Contoh, fonem P bisa dilafal dengan cara yang sedikit berbeda di awal kata dan di akhir kata. Nah, pelafalan singkat fonem bahasa Indonesia. Nah, I seperti bunyi I pada kata ikan. Tajam, jelas, dan lidah itu berada di depan, bibirnya agak terentang. E seperti E pada kata enak. Lidah di posisi tengah depan, bibir tidak membulat. A seperti A pada kata apa. Lidah rendah, bibir terbuka lebar. U seperti U pada kata buku. Lidah di belakang atas, bibir membulat. Dan O seperti O pada kata bola, bibir membulat dan sedikit terbuka. Selanjutnya yang terakhir ada E, bunyi vokal tengah yang dan lemah seperti pada kata belajar. Nah, untuk konsonan, P itu bunyi letup bilabial seperti pada kata padi, dihasilkan dengan menutup kedua bibir lalu melepasnya ke udara. T, bunyi letup apikodental dengan lidah menyentuh gigi atas seperti pada kata tahu. Selanjutnya ada K, bunyi letup velar dengan bagian lidah menyentuh langit-langit belakang pada kata kaki. Selanjutnya ada M, bunyi nasal bilabial pada bibir menutup udara keluar lewat hidung seperti pada kata mama. N, bunyi nasal apikodental, ujung gigi menyentuh gigi atas seperti pada kata nasi. Nah, jadi beberapa fonem serapan seperti F, V, dan Z juga ada. Nah, tapi pelafalannya itu kadang bisa bervariasi. Seperti V, kadang bisa dilafalkan seperti F. Jadi, fonem dalam bahasa Indonesia itu terbentuk berdasarkan posisi dan cara alat ucap bekerja. Dan pelafalannya bisa sedikit berbeda tergantung konteks kata. Nah, pelafalan vokal cenderung jelas dan tajam, sedangkan konsonan dihasilkan dengan berbagai cara seperti letupan dan gesekan sesuai dengan jenisnya. Nah, sekian pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.